play together. Sama nggak ada sih. Finish. Read to the teacher, please. Good morning. Sit down, please. If I told you name, you must also be noun. Jadi ketika saya memanggil namamu, kamu biasanya kalau ditanya akan menjawab dengan kata ada bu atau hadir bu, kan gitu ya. Sekarang saya minta kalian menjawabnya dengan menyebutkan kata benda. Kata benda apa saja yang kalian ketahui? Bisa ya? Coba ya? Ya tadi coba. Kalau kalian sudah betul ya berarti langsung. Yang penting kata benda yang kalian pahami, yang kalian ketahui. Oke, saya panggil dari yang pertama. Ahmad Feroz. Table, oke. Kemudian Nasrin. Oke. Arfi. Bu. Arjuna. Oke. Armilo. Ya. Kemudian Ayu. Petru. Bagus. K. Oke. Bagus Dama. Flower. Bima. Ya. Chandra. Oke. Dwi Ageng Setio. Jo. Oke. Eka. Table. Elvarasa. Hah? Picture. Oke. Firman. Oke. Hamid. Kaisal. Oke. Hasifa. Baik. Oke. Kemudian Jaya. Oke. Krishna. Bu. Maria Ulfa. Window. Fahmi. Jor. Jor. Ya, sama dengan semuanya lagi. Faida. Ballpoint. Two. Christy. Motorcycle. Raditya. Whiteboard. Oke. Rafi. Jor juga. Kemudian Siva. Ballpoint. Oke. Sylvia. Back. Oke. Tasya. Oke. Titania. Oke. Kemudian Yuli. Oh ya. Ternyata kalian bisa menyebutkan kata-kata benda. Karena kata-kata benda itu sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Saya meminta kalian untuk menyebutkan kata benda karena yang akan kita pelajari ini ada sangkut pautnya dengan kata benda, di mana kita akan membuat sebuah kalimat kata apa yang tepat untuk kata benda yang jumlahnya satu dan kata apa yang tepat untuk yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian kalau kita mengingat kembali materi yang kemarin, kira-kira materinya tentang vocabulary. Tentang apa? Tentang good, transportasi. Ya, betul. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang transportasi. Nah, saat ini kita belajar tentang kata yang menyebutkan jumlahnya satu dan kata yang menyebutkan jumlahnya lebih dari satu. Kata apa itu?
kita buat sebuah permainan tepuk yang saya beri nama there is dan there are. There is gunanya digunakan untuk benda yang jumlahnya 1, kemudian kalau there are digunakan untuk jumlahnya lebih dari 1. Kalau kita gabungkan dengan tepuk, kita ganti dengan tepuk, maka tepuk 1 mewakili there is. Good answer. Kalau lebih dari 1, maka There are. Dan saya akan menanyakan, kalau saya bilang there is, berarti tepuk kalian berapa? 1. Kalau saya bilang there are, tepuknya 2. Bisa dicoba? Saya bilang there are, there are, there is, there is, there are, there is, there are, there are. Ya, saya coba belakang, there are. Oke, there is. Nah, ayo konsep. Kalau there is berapa tepuk? 1. Ya. Lagi. Ya. Bersama-sama. There are. There is. There is. There are. There are. Ya, there is. Oke. Saya mikir 1 atau 2. 1 ya. Kemudian there is. Pintar juga. Kemudian there are. Oke. Jadi tahu ya, kalau there is digunakan untuk menyebutkan jumlahnya 1, kalau there are jumlahnya lebih dari 1. pintar sekali. Untuk memantapkan materi ini, akan saya putarkan sebuah video yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Tugas kalian, amati video ini, kamu ingat bendanya apa, kemudian jumlahnya ada berapa. Ya, saya putarkan dahulu. Ya, silakan diamati. Ada apa saja di sana dan jumlahnya ada berapa? Bentar ya.
menggunakan there is dan there are. Kalian amati dulu PPT-nya. Ada gambar apa? Di sini ada gambar sebuah becak. Becaknya ada berapa? Satu. Kalau satu menggunakan there is atau there are? Ya. Maka kalau digabung there is, kemudian di sini ada sebuah becak, maka kalau dibuat menjadi kalimat bahasa Inggris gimana? There is on the There is Predikat. a pedicab, ya. Di mana becak ini? Di jalan. Berarti there is a pedicab on the road. on the road. Oke. Selain becak, ada apa saja di sini? Pohon. Pohon jumlahnya ada berapa? Banyak. Banyak. Kalau banyak menggunakan yang mana? There are. There are. Maka kalau ada kata there are dan ada kata pohon dibuat menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris menjadi There There are buildings on the road. ya coba raise your hand. There are gimana? Trees on the road. There are some. Okay, there are some trees. Good answer. Ada pohon. Selain pohon, ada apa lagi? Gedung. Gedung. Bahasa Inggrisnya gedung. Building. Building. Gedungnya satu atau lebih satu? Banyak. Lebih dari satu. Maka ditambahi S atau tidak? Ditambahi. S. Maka menggunakan there is atau there are? There are. Kalau dibuat menjadi sebuah kalimat menjadi There are buildings on the road. there are some buildings On the road. ya di pinggir jalan maksudnya ya. Ini gambar yang pertama. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada apa? Lion. Lionnya ada berapa? 3. Menggunakan apa? There are. There are. Lionnya di mana? Di hutan. Bahasa Inggrisnya hutan. Kalau digabung menjadi satu, there are 3 lion. Lionnya dengan S atau tanpa S? Ya. There are 3 lions In the forest. the forest. Good answer. Selain singa, ada apa lagi? Pohon. Pohonnya ada berapa? Banyak. Banyak. Coba buat menjadi sebuah kalimat. There are There are some in the forest. There are Some trees trees in the forest. in the forest. Ya. Ada banyak pohon di dalam hutan. 2, 3. Kemudian di sini yang ketiga ada buku. Ada apa lagi? Apple. Pensil. Apa lagi? Nah, ayo, siapa yang bisa membuat kalimat? Apakah itu dengan there is atau there are? Siapa yang bisa? Raise your hand, please. There are some books on the Ayo, Tirna. Kalau there is, bla 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 bla. Kalau there are, bla 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 bla. Ayo, coba. Coba, ya, kita. Okay, there is a ruler on the book. Ada sebuah penggaris di atas buku. There is sudah. Sekarang there are. Dia kemarin. There are some pencil in the book. There are some pencil in the books. box di dalam
kotak. Ada banyak pensil di dalam kotak. There are some pencils In the box. in the box. Good. Ya. Kemudian kita yang ke 4. Yang keempat, gambar apa nih? Pillow. Living room. Ada apa saja? Kilo. Pillow. Kail. Em. Kemudian pillow, table. Ya, banyak. Nah, sekarang kalian coba membuat satu kalimat yang jumlahnya 1 dulu. Siapa yang bisa? 1. There is a table in the living room. There is, A table in the living ya, room. there is a table. In the living room. Look. Yes. Dilanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi berapa ya? Ya, di sini. Yo. Tadi table sudah betul. There is a table in the living room ya. Ada satu meja di ruang tamu ya. Jumlah mejanya 1. Selain meja ada benda apa lagi? Lampu. Lampu ya. Lampunya di apa? Oh. Ya. Kalau dibuat menjadi sebuah kalimat yang tepat menjadi There are 4 lamps in the living room. oke. There are 4 lamps in the living room. oke. There are 4 lamps In the in the living room. Kemudian masih ada benda lagi. Apa bendanya? Window. Windowsnya berapa? Oh. 2. Maka menggunakan dari seperti A. There are. Maka kalau dibuat menjadi kalimat menjadi There are 2 windows in the living room. ya. There are 2 windows in the living room. Ya, sudah. Meja sudah, lampu sudah, window sudah. Ini apa? Picture. Oke. Nah,
Picture-nya ada. Ya, siapa yang bisa membuat kalimatnya? Ayo, Rale. Yang keras kalau ngomong. Salah dan cukup. Ayo. Ya, tidak. There are three pictures in the living room. Ya, jadi penekanan S itu harus kamu tekankan supaya saya paham. Ya, jadi ada bedanya picture dan pictures. Ya, living room sudah, kemudian kita ke, nah di sini gambar apa ini? Moon. Ya, moonnya ada berapa? Satu. Ya, buat menjadi sebuah kalimat. There is a moon in the sky. There is A moon in the sky. in the sky. Ada moon. Ada apa lagi? Starnya satu atau lebih satu? Ada satu. Kalau lebih dari satu, There are some stars in the sky. ya. Star apa stars? Stars. Ya. S-nya ditekan. Sekarang ini jumlahnya lebih dari satu. There are stars in the sky. Ya, mulai paham ya dari penggunaan there is ataupun there are. Kemudian kalau kita menanyakan jumlah, kita menggunakan kata how many atau how much. How many digunakan untuk menanyakan jumlah yang menanyakan jumlah yang bisa dihitung. Tapi kalau kita menanyakan jumlah yang tidak bisa dihitung, kita gunakan how much. Nah, how much. Berarti ini untuk menanyakan jumlah yang dihitung ini loh. Itu. Yang tidak bisa dihitung. Di sini kita masih memfokuskan pada menghitung jumlah yang bisa dihitung. Maka lebih fokusnya kepada how many atau how much. How many. Nah, how many tadi? Silakan. Halo. Digunakan untuk Menanyakan jumlah yang bisa dihitung. menghitung yang bisa dihitung. How many digunakan untuk menghitung barang atau menghitung benda yang bisa dihitung jumlahnya. Mengenai yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? No. Kali ada saya mempunyai sedikit tugas atas KKBP untuk kalian. Ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya cukup satu bangku, satu pasang saja. Kalian bekerja sama
kalian diskusikan. Kemudian kalian coba ingat-ingat jawaban tadi tentang apa. Mencoba untuk mengingat saja. Saya bagi dulu ya. Dengan nama benda yang kalian sukai. Sebutkan misalnya kelompok. Kelompok apa belakang? Kelompok apa namanya? Kelompok apa? Tadi kamu menyebut kelompok apa? Ketika Aksan menyebutkan benda apa? Ya, berarti kamu kelompok motorcycle. Nah gitu. Tadi salah satu temanmu menyebutkan benda apa? Nah itu kamu jadikan sebagai nama kelompok. Ya, kemudian kelasnya dan nama anggotanya, jangan lupa absennya. Kemudian perintahnya adalah make a short dialogue by using there is and there are based on the picture below. Buatlah dialog pendek dengan menggunakan there is dan there are berdasarkan gambar yang ada di bawah. Following the example, ikuti contoh. Nah di situ ada contoh. Gambar apa itu contohnya? Bed. Kita sakit kah? Yes. Ada gambar. Ada gambar apa itu? Oh iya. Gambar apa? Buku. Gimana bukunya? Di dalam tas. Kemudian gambar yang B. Gambar apa? Buku di atas meja. Nah, dari kedua buah gambar ini kita buat menjadi sebuah dialog. Maka A berkata dulu kemudian bertanya. A membuat dua kalimat pernyataan, yang kedua kalimat pertanyaan. Kalimat pernyataannya adalah jumlah bukunya ada berapa sih? Ada satu atau lebih satu? Yakin? Dilihat lagi. Ada berapa jumlah bukunya? Ada? Ada berapa? Satu. Maka kalau dibuat menjadi kalimat pernyataan menjadi contoh di bawahnya itu. There is a book. Iya. Kemudian kalau diubah menjadi kalau kita menanyakan jumlahnya karena buku itu bisa dihitung, kita menggunakan how many. Maka how many books are there on the table? Kemudian maka B menjawab there are 3 books on the table. Contoh itu kalian cermati. Kalau sudah paham silakan dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Bisa dimulai? Silakan diskusi dengan temannya. Jangan lupa diisi. Jawaban di sini ternyata sudah cukup, tulis saja besar-besar. Berarti kamu tulis di belakangnya. Ya, bisa dimulai? Ya, silakan dikerjakan.
Lumayan.
tentang there is ataupun there are. Tahu yang belum? Sudah? Wah, yang mana yang belum? Gampang kan? Gampang. Asalkan kalian bisa menentukan berapa banyak benda itu, kalian pasti bisa membuat sebuah apa nih? Dialog. Jadi kalau bendanya satu, kita gunakan apa? Bendanya satu? Jadi kalau jumlahnya lebih dari satu, ya saya coba ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang soal ini. Di sini ada satu buah kursi. Kemudian kursinya ada di dalam kelas. Kalau dibuat menjadi sebuah kalimat menjadi okay. There is a chair in the classroom. Kemudian di belakang sebelahnya ada kursi yang jumlahnya 6 dan itu letaknya di library. Apa library itu? Perpustakaan. Ada 6 kursi di perpustakaan. Maka kalau dibuat menjadi kalimat menjadi there are 6 cats in the library. okay. There are 6 cats in the library. Kalau ingin menanyakan jumlahnya bagaimana? Misalnya berapa sih jumlah kursi yang ada di perpustakaan itu? How many many? in the library? How many chairs how many chairs are there in the library? Nah, itu kalau kalian. Nah, sekarang misalnya ada yang bertanya, ada berapa penggal listrik di atas lantai?
Kalimat tanyanya bagaimana? How many penggaris apa? Penggaris get on the floor. Ya. Jadi jangan lupa setelah how many kata bendanya are there. Kalau jumlahnya lebih dari satu. Kalau jumlahnya cuma satu berarti how many kata benda misalnya book, maka how many book is karena jumlahnya hanya satu is there. Ya, boleh dipahami ya? Ya. Nah, LKPD 1 sudah kita bahas. Sekarang kita pindah ke LKPD 2. LKPD 2 tetap dikerjakan secara berkelompok, kelompoknya tetap satu bangku. Diskusi dengan teman satu bangku. Jangan lupa namanya ditulis dulu. Kelompoknya tetap seperti kelompok yang tadi. Tadi kamu menggunakan kelompok apa? Kalau tadi membuat apa tadi dialog ya? Dialog. Nah sekarang kita membuat percakapan pendek tentang asking and giving information by using there is and there are. Nah di situ sudah ada contohnya. Contohnya ada sebuah ruangan kelas, ada banyak siswa, ada banyak meja, kursi, jendela. Ya hanya itu saja yang tampak. Maka kalau dibuat menjadi sebuah dibuat menjadi sebuah dialog pendek, dialognya A dan B. Kemudian yang A ini yang pertama A menanyakan how many, menanyakan jumlahnya dulu. How many students are there kita? Maka B jawab. Okay, there are many students. Nah, aku tanya lagi. Is there a teacher? Adakah seorang guru di sana? No. Maka Bill jawab no. There is not a teacher. Karena di situ tidak ada gurunya. Kemudian A masih tanya lagi. Are there some windows? Adakah beberapa jendela? Yes. Ada. Maka jawabannya yes there are. Ternyata masih tanya lagi. Sekarang menggunakan how many sama pertanyaan yang pertama. How many windows are there? Ada berapa jendela di sana? Ada 7 jendela. Nah, dari contoh gambar di atas, tugas kamu mengamati gambar yang kedua. Di situ ada apa saja. Nah, kamu membuat percakapan pendek sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan. Kamu boleh mencari inspirasi dari gambar contoh nomor 1. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Ingat, gabungan dengan kelompok, kerjasama dengan kelompok tetap ada nilainya. Ya, silakan dikerjakan.
Sudah? Dah. Kalau sudah berarti kalian membacakan hasil kerja kalian dengan teman satu bangku. Ya, kelompok mana dulu? Ya, absen berapa dengan absen berapa? 16. 16 dan 22. Ya, silakan. Ya, ini yang keras ya. How many blackboard is there? There is no blackboard. Is there a teacher? Yes, there is a teacher. Are some members? Yes, there are some members. How many students are there? There are 10 students. Oke, sudah? Ya, kelompok mana lagi? Kamu ada lagi? Kamu siap? Kamu? Ya, ayo, coba. Absen berapa? 13 dan 14. Ya, silakan. Yang keras? Ya, kalau mana lagi? Ya? Absen? 29 dan 17. Ya. Oke. Mana lagi? Mana yang tidak siap? Kamu? Yo, coba. Kan sudah selesai? Ya, ayo, absen. Ayo, nggak boleh malu. 12 dan 28. Ya, ayo, balik. Yang keras. Ayo. Jaringan. Sudah? Ya, sekali. Ya, mana lagi? Ya? Absen? 8 dan 15. Ayo. Ayo. Sudah? Ada lagi? Ya? Absen? 23 dan 25. Ya, ayo. Jangan malu-malu. Ya. Ada lagi? Ya? Ya, absen? 2
Ya, belakang. Ayo, belakang. Absen. 3 dan 15. 18. Ayo. Ayo. Yang kedua, tapi yang kedua. Ada lagi? Ya, absen? 20 dan 30. Ya, ya. How many students are there? Is there a room? Are there some boys? How many tables are there? Ayo, dikasih. Sudah. Ya. Ayo, mana lagi? Sini sudah? Belum? Ya, ya kamu. Ya, ini dulu. Ayo. Oh ya, absen? 2 dan ayo. Nah, ayo sini dulu ya. Ayo, absen? Berdiri.
Ya, ya. Oke, masing-masing kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, dari situasi di sini yang bisa kalian nilai dari kelompok teman kalian itu, bu kelompok ini kurang ini, kelompok ini sudah begini. Nah, siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya, gimana? Suaranya kecil sekali. Kenapa kok kecil? Malu katanya, ya. Ada masukan. Berarti dalam bahasa Inggris tidak boleh malu. Meskipun satu, bu saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Ada lagi? Selain malu, suara kecil. Itu tadi sudah nilai memberi masukan. Sekarang yang memberikan dia misalnya, bu ternyata kelompok itu bagus. Bagusnya kenapa? Suaranya? Ya? Apa? Suaranya ngomongnya kecil, kecil kah? Satu kecil, satu. Nah, berarti kalau dinilai, kira-kira nilainya bagus atau sedang atau sedang menurut temanmu? Boleh. Kalau boleh memberikan pendapat, kelompok ini nilainya sedang, kelompok ini nilainya belum bagus. Bukan tidak bagus tapi belum. Kalau tidak itu tidak ada peningkatan. Kalau belum itu masih akan ada peningkatan. Yang saya pantau dari kata sekian, kalian memang satu, suaranya itu kecil. Saya tidak tahu kecilnya kenapa. Apakah karena aslinya suara kalian itu memang kecil atau tidak, saya juga kurang paham. Ataukah kecilnya suara kalian itu karena malu, saya juga tidak tahu. Kemudian ada beberapa kata yang belum tepat kalian ucapkan, seperti how many. Kalian menyatakan how many. Ya. Kemudian student, kalian bilang student. Ya. Tapi secara keseluruhan kalian sudah hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Gak boleh itu. Gak boleh ya. Soalnya ini masih di dalam kelas dan kalian harus tetap menjaga aturan atau sopan santun di dalam kelas. Ya. Dari pembelajaran dari kita telah memperoleh satu ilmu. Ilmu yang kalian dapatkan adalah membuat kalimat dengan kata there is, there are. Yang ke satu, yang kedua how many, ya, itu pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang refleksi. Yang saya ingin tanyakan kepada kalian tentang pembelajaran mulai pertama kali sampai sekarang. Bagaimana perasaan kalian dalam belajarnya? Senang? Capek? Kenapa capek? Kenapa capek? Hah? Capek karena belum makan, Bu. belum makan? Yes. Nah, berarti sebelum kalian sekolah, kalian wajib untuk saya bilang gini, Bu capek Bu, karena banyak kata-kata yang belum saya pahami. Saya pikir akan jawab gitu. Ternyata Bu, saya belum sarapan. Jadi mulai besok dibiasakan untuk sarapan. Yang kedua, sudah? Yang kedua, apakah PPT yang saya sajikan itu sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari saat ini? Di dalam PPT, apakah hanya ada gambar yang menunjukkan satu benda saja?
ada gambar yang menunjukkan jumlahnya lebih dari satu benda. Ya. Ada yang perlu ditanyakan tentang pembelajaran tadi? Iya, iya. Kalau tidak ada, berarti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang degree of comparison. Terus kalian di rumah membuka buku lagi, kalian pelajarin dulu tentang degree of comparison. Sehingga kalau belajar di kelas besok, kalian sudah paham. Oh iya, jadi kasih tak pelajaran dulu. Jadi kalian sudah, oh iya degree of comparison. Tidak akan ada lagi kata. Bisa? Ya. Semangat? Semangat! Ya. Anak lainnya semangat. Semangat. Jangan usah ceria. Keras, tapi tidak usah berteriak. Kalau berteriak menunjukkan Tidak sopan. iya. Nanti kalian sudah melanggar satu aturan yang ada di dalam kelas. Ya, pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Namun sebelumnya silakan Sebelum mengakhiri pelajaran, akhirnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan bertemu lagi dengan pelajaran yang datang dan see you. Bye.